Dua amalan yang dapat memudahkan orang yang sakaratul maut mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah. Yang pertama, diberikan air minum, diberikan air es. Kalau ada air es dengan sendok, diambil sendok kemudian diminumkan kepada lisan orang yang sakaratul maut. Kenapa? Karena orang yang sakarat, innal mauta la sakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakarat mautnya, ada sakaratul mautnya. Lebih payah daripada kambing mati. Kambing mati tak bawa dosa, anjing mati tak bawa dosa, manusia mati bawa dosa banyak. Maka dikatakan semakin banyak dosa kita, semakin sakit sakaratul maut kita. Waliyadzubillah min dzalik. Maka untuk memudahkan sakaratul maut, amalan daripada saya punya guru. Yang pertama, diberikan air dingin, air es. Dengan sendok kemudian diminumkan dalam keadaan kepala yang sedikit. Diangkat sedikit, diminumkan ke lisannya. Supaya apa? Supaya hilang yang namanya dahaganya yang luar biasa. Tidak ada sebuah dahaga yang lebih dahaga, melebihi dahaga daripada orang yang sakaratul maut. Dikatakan sangat haus sekali, dikasih minum. Supaya apa? Supaya gampang lisannya mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah. Amalan kedua, diambil kayu siwak. Ambil kayu siwak, basahi kayu siwak tersebut. Kemudian setelah dibasahi, sebagaimana yang dilakukan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah. Di hari wafat Rasulullah, Rasulullah SAW wafat di rumahnya Siti Aisyah. Kenapa? Karena beliau ini orang cerdas. Siti Aisyah orang pintar. Rasulullah ketika dicabut nyawanya, detik-detik sebelum dicabut nyawanya, Siti Aisyah menoleh. Rasulullah menoleh kepada Siti Aisyah. Rasulullah nggak bisa lagi bicara. Dicabut ruh daripada lisannya. Dicabut sudah ruh daripada kakinya. Yang ada ruh mata dan juga ruh telinga. Rasulullah menoleh kepada Aisyah, menoleh lagi kepada Abdurrahman, adiknya Aisyah. Yang mana pada saku Abdurrahman ada sebuah kayu siwak. Menoleh kepada Aisyah, menoleh kepada siwaknya Abdurrahman. Cerdas Aisyah. Makanya kita sunnah menikahi seorang wanita yang cerdas. Bukan karena parasnya semata, tapi karena kecerdasannya. Siti Aisyah cerdas. Diambil kayu siwaknya. Kemudian dilembutkan kayu siwaknya punya adiknya Abdurrahman, dilembutkan dengan lisan beliau yang mulia, kemudian dimasukkan kepada lisannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disiwaki Rasulullah dengan siwak sisa daripada siwaknya Aisyah. Maka para sejarawan mengatakan makanan terakhir, minuman terakhir yang masuk ke dalam perut baginda Muhammad adalah, mohon maaf, air liur istrinya yaitu Siti Aisyah yang bercampur dengan kayu siwak. Disiwaki baginda Muhammad, diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan berkat kayu siwak. Itu amalan, dua amalan. Sebelum orang meninggal dikasih air, diberikan kayu siwak. Yang ketiga, yang terakhir, dipegang tangannya, ditalkin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dipegang. Kemudian didekatkan telinganya. Sebagaimana dikatakan dalam I'anatut Talibin, kalau bisa jangan anaknya yang talkin. Khawatir orang tua ini merasakan, duh anakku pengen aku mati nih. Jangan anaknya, kalau bisa orang yang nggak dapat ahli waris atau orang yang nggak dapat warisan, keponakan dari saudara perempuan misalkan, nggak apa-apa, mentalkinkan. Kalau ada kecuali anaknya, tidak apa-apa. Yang penting ditalkinkan, dipegang tangannya, dibisiki telinganya, diucapkan dengan lirih, jangan dipaksa. Katakan la ilaha illallah. Kalau belum mau mengatakan, katakan lagi dengan pelan saja, lirih. Karena orang yang mau meninggal dunia keadaannya genting. Katakan la ilaha illallah terus. Sampai yang mau meninggal dunia mengatakan kalimat la ilaha illallah, udah jangan ditalkin lagi. Biarkan ini kalimat menjadi kalimat terakhir untuk dia sebelum bertemu Allah. Kalau ngomong lagi dengan sesuatu yang lain, talkin lagi. Sehingga kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat terakhir. Supaya sama dengan hadis Nabi yang bilang la ilaha illallah sebelum meninggal dunia masuk surga. Pegang tangannya, talkin, katakan la ilaha illallah.